hakikat pengembangan kurikulum. Kalian tahu kurikulum? Ya, yang ada di sekolahan-sekolahan kalian. Kurikulum ini merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Di dalamnya tidak hanya mengandung rumusan tujuan yang harus dicapai, tetapi juga pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap anak didik. Begitu pentingnya fungsi dari peran kurikulum dan menentukan keberhasilan pendidikan. Karena itulah kurikulum harus dikembangkan dan dipondasi yang kuat. Menurut David Pratt mengemukakan bahwa istilah lebih mengena dibandingkan dengan mengembangkan yang mengandung konotasi bersifat sesuatu pemikiran, perencanaan, dan penyelesaian bagian-bagian teknik dan prosedur yang mengatur suatu tujuan atau usaha. Dengan pengertian tersebut, pengembangan kurikulum diartikan sebagai proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru-guru di sekolah. Menurut Seller dan Miller mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang meliputi orientasi, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Schiller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi, yakni kebijakan-kebijakan umum meliputi 6 aspek: tujuan pendidikan, pandangan tentang anak, pandangan tentang proses pembelajaran, pandangan tentang lingkungan, konsepsi tentang peranan guru, dan evaluasi. Berdasarkan orientasi selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam bentuk proses pembelajaran dan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya, hingga membentuk siklus. Dari pendapat Schiller tersebut, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen pembelajaran. Dengan demikian, maka pengembangan kurikulum memiliki dua sisi yang sama penting. Satu sisi sebagai pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis atau written kurikulum atau dokumen kurikulum, dan sisi kurikulum sebagai implementasi atau kurikulum implementation, yaitu sistem pembelajaran. Proses pengembangan memiliki pengertian berbeda dengan perubahan dan pembinaan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan kegiatan atau proses yang disengaja, manakala berdasarkan hasil evaluasi ada salah satunya atau beberapa komponen yang harus diperbaiki atau diubah. Sedangkan pembinaan adalah proses untuk mempertahankan dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, pengembangan menunjuk pada proses perancangan, sedangkan pembinaan implementasi dari hasil pengembangan. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa pengembangan dan pembinaan kurikulum merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan dan implementasi merupakan dua sisi yang harus berjalan secara sejalan. Maka kurikulum akan dapat dirasakan manakala diimplementasikan. Implementasi akan semakin terasa manakala sesuai dengan kurikulum berencana, dan selanjutnya hasil implementasi tersebut akan memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan. Inilah hakikat pengembangan kurikulum yang selalu berputus berjalan dan membentuk suatu siklus. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari materi kedua dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.